majelis ini hati-hati. Jangan sampai masuk angin. Orang nggak pernah melahirkan, mengaku-ngaku pun melahirkan. Dr. Jonggi MC Morangkir SHMH, selaku kuasa hukum Yosua Darnel Berwal Tampu Bolon, meyakini tuntutannya agar hakim membatalkan surat keterangan ahli waris Rospita Tampu Bolon bakal dikabulkan. Alasannya, pengakuan para saksi telah membuktikan bahwa Dinar Siahaan Mandul tidak pernah hamil dan Rospita Tampu Bolon bukan anak kandung Demak Tampu Bolon dengan istri pertamanya Dinar Siahaan. Sidang gugatan soal status anak yang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN Medan, Jalan Bunga Raya nomor 18 Medan Sunggal Rabu tanggal 7 Agustus ini, sempat diwarnai perdebatan sengit dan hujan interupsi. Dalam sidang ini, Dr. Jonggi MC Morangkir SHMH menjadi kuasa hukum Yosua Darnel Berwal Tampu Bolon bersama 4 saudaranya dari pernikahan kedua Demak Tampu Bolon dengan Rosneliana Manurung. Yosua dan saudaranya menggugat Kelurahan Jatinegara Binjai Utara Kota Binjai sebagai tergugat, dan Rospita Tampu Bolon sebagai tergugat intervensi. Keduanya digugat ke PT-UN terkait surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan Lurah Jatinegara Binjai Utara, yang menyebut bahwa Rospita Tampu Bolon adalah anak kandung Demak Tampu Bolon. Surat keterangan ahli waris atas nama Rospita Mangiring Tampu Bolon itu tertanggal 12 April tahun 2021 dan diketahui serta ditandatangani Camat Binjai Utara, tertanggal 14 April tahun 2021. Pada sidang terbuka yang diketuai Majelis Hakim Dharma Setia Budianson Purba SHMH tersebut, kuasa hukum Jonggi Simorangkir menghadirkan 5 orang saksi, termasuk Tumpak Tampu Bolon yang menyaksikan Rospita saat bayi berusia 1 hingga 2 bulan diserahkan orang tuanya ke pasangan Demak Tampu Bolon dan Dinar Siahaan. Saksi lainnya, Agnes Saragih, Nurlins Huta Barat, Siti Nurjanah, dan Salomo Simorangkir. Dia bilang ada surat pengangkatan anak. Kalau nggak ada mana? Nggak ada. Sampai sekarang. Terakhir saya mau manuver ke PNBJ. Di sini ada hadir. Di sini ada Pak terduga 5 Ramos untuk terduga pertanyaan saksi cukup. Dalam kesaksiannya, Tumpak Tampu Bolon mengatakan dirinya menyaksikan langsung saat Rospita yang masih bayi diserahkan orang tua kandungnya Rufinus Tampu Bolon dan Hilderia Boru Marpaung kepada Dinar Siahaan dan Demak Tampu Bolon di sebuah rumah di Jalan Cutnyardin, Binjai, yang merupakan kediaman Demak. Pria yang sudah berusia 80 tahun ini juga mengatakan Rufinus dan Demak merupakan abang beradik. Dan ayah dari Tumpak merupakan abang kandung dari Rufinus dan Demak. Demak sendiri merupakan anak laki-laki bungsu dalam keluarga besar tersebut. Tumpak sempat tinggal di rumah Demak dan bekerja pada Demak Tampu Bolon. Saat tinggal di rumah itulah, Tumpak menyaksikan Rospita saat bayi diserahkan orang tuanya ke pasangan Demak Tampu Bolon dan Dinar Siahaan sebagai pancingan agar mendapatkan anak. Karena saat itu, pasangan Demak Tampu Bolon dan Dinar Siahaan belum juga memiliki anak meski telah menikah 5 tahun. Namun, meskipun sudah mengambil Rospita sebagai pancingan, Dinar Siahaan tidak kunjung hamil juga. Sementara itu, Agnes Saragih dalam kesaksiannya menjelaskan bahwa dirinya pernah diminta Demak Tampu Bolon untuk memeriksa istrinya Dinar Siahaan yang belum juga hamil. Permintaan itu disampaikan Demak karena saat itu Agnes merupakan bidan dan PNS di salah satu rumah sakit pemerintah. Agnes menjelaskan dari pemeriksaan yang dilakukannya saat itu diketahui bahwa rahim Dinar Siahaan kering dan mandul. Bidan lulusan Jerman ini menyebut mustahil bagi Dinar bisa hamil kecuali ada keajaiban. Keraguan mereka banyak ya namanya, jadi saya suka makan buah gitu. Jadi sering saya dibawa sama suami saya ke sana. Di situ lah dikenalkan saya, karena memang diri ini dari mulai kecil dekat sama bangnya. Pernahkah saksi mendengar setelah kematian Dinar Siahaan, otomatis adik-adik si Darnel bertanya kepada Rospita, ya, dia tanya, Kak, di mana semua harta-harta Bapak? Dengar nggak waktu itu? Dengar. Nah, kepada adik-adik Yosua dan Tampu Bolon yang mengatakan, isinya ini, Dek, kalau kalian bertiga untuk dibagi harta di Jakarta, apa itu? Cantumkan juga nama saya, kata Rospita. Kalau kalian meminta keabsahan status saya sebagai anak angkat,
yang sama haknya dengan anak kandung, saya akan bawa dokumen yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Pernah dengar? Pada kesaksian 3 saksi lainnya, Nurlins, Siti dan Salomo menceritakan penelusuran mereka terhadap kerabat dekat keluarga Demak Tampu Bolon, yang semuanya mengaku tidak pernah mengetahui jika Dinar Siahaan hamil dan melahirkan anak. Sejak sidang dimulai, suasana sudah memanas berkali-kali. Jonggi mengatakan bahwa dirinya sempat didatangi kuasa hukum tergugat di Jakarta. Jonggi kemudian menunjukkan foto saat dirinya didatangi oleh kuasa hukum tergugat, yang saat itu mengakui bahwa Rospita hanyalah anak angkat dan akan menyerahkan bukti suratnya, namun tak kunjung datang. Pengacara senior ini juga sempat melontarkan upaya tes DNA terhadap Rospita dan mendiang Dinar Siahaan untuk membuktikan hubungan darah. Tes ini diperlukan karena terdapat klaim bahwa Dinar Siahaan mandul dan tidak pernah melahirkan. Pada sidang yang berlangsung hingga sore itu, Ketua Majelis Hakim Dharma Setia Budianson Purba kemudian memutuskan melanjutkan sidang pekan depan untuk mendengarkan kesaksian saksi lainnya. Dari PTUN Medan, Ridho Afdillah melaporkan. Supaya jangan lari kita punya sidang ini fokusnya apa? Itu surat keterangan dari kurang menyatakan anak kandung. Yang ditanya benar anak kandung sih. Ini lahir dari rahim Dinar. Karena dia magong anak kandung. Kalau bilang anak kandung kapan hamil?